Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami syuf'ah. Fasal menjelaskan akad syuf'ah, yaitu membeli hak otoratif, membeli dengan paksa. Misalkan si A dan si B memiliki sebidang tanah. Pihak A 50%, pihak B 50%. Akan tetapi pihak B menjual kepada pihak C tanpa sepengetahuan pihak A. Maka bagi pihak A diperbolehkan membeli secara paksa kepada pihak C. Wahia bisukunil fa'i, akad syuf'ah, lapad syuf'ah dibaca dengan sukun fa, suf'ah. Wa ba'dul fuqaha yudhammuha wa ma'naha lahu lughatan adham. Di sebagian ulama ahli fikih membaca domah lapad syuf'ah dibaca sufu'ah. Arti dari syuf'ah atau sufu'ah lughatan menurut secara bahasa adhamu, yaitu dengan secara bahasa mengumpulkan. Pihak A dan pihak B mengumpulkan suatu bidang usaha, misalkan tanah atau rumah dan lain-lainnya. Wa syar'an haqqu tamlikin kohriyin yasbutu li syarikil qadim ala syarikil hadis bisababi syirkati bi'iwadil ladhi mulika. Nah, tapi akad syuf'ah memiliki beberapa struktur. Di antara yang pertama syafi. Arti syafi, pihak yang memiliki hak syuf'ah. Sering disebut syarik qadim atau mitra lama. Pihak A dan pihak B bisa disebut dengan syarik qadim. Pihak A dan pihak B bisa disebut dengan syarik qadim atau mitra lama. Yang kedua masbu alaih atau bisa disebut masbu anhu atau masbu minhu, yaitu pihak pemilik baru aset kongsi, bisa disebut dengan syarik hadis atau mitra baru. Yang ketiga, struktur akad syuf'ah yaitu masbu bih, objek syuf'ah atau aset kongsian barang yang dijadikan akad syuf'ah. Misalkan sebidang tanah atau rumah dan lain-lainnya. Yang penting benda yang tidak bergerak. Wa syar'an haqqu tamlikin kohriyin. Jadi secara istilah agama, syuf'ah secara istilah agama, akad syuf'ah yaitu hakku tamlikin kohriyin, hak mitra lama pihak A untuk membeli secara paksa kepada pihak C, mitra baru, sebab adanya syirkah dengan membayar sesuatu dengan biaya pembelian yang dilakukan oleh syarik hadis. Jadi misalkan pihak A dan pihak B memiliki bidang tanah, misalkan 100 meter, pihak A 50%, pihak B 50%, 50 meter, 50 meter. Akan tetapi pihak B menjual tanah tersebut dengan tanpa sepengetahuan pihak A. Maka bagi pihak A diperbolehkan memaksa tanah yang dijual kepada C dibeli lagi oleh pihak A. Misalkan pihak B menjual kepada pihak C dengan harga 50 juta, misalkan. Maka pihak A diperbolehkan mengembalikan uang 50 juta kepada pihak C, dipaksa dibeli. Alasan diperbolehkan akad syuf'ah yaitu hikmah dari legislasi akad syuf'ah menurut suatu qaul adalah untuk menghindari kerugian. Menurut sebagian qaul diperbolehkan hak paksa membeli pihak A kepada pihak B yaitu untuk menghindari berupa kerugian. Wa syuri'ati lidaf'i dharar, dalam kitab Fathul Qorib diperbolehkan akad syuf'ah dikarenakan lidaf'i dharar, untuk menolak kerugian, untuk menolak madarat. Wa syuf'atu wajibatun ay sabitatun lisyarik bil khultati ay khultati suyu duna khultati jiwan. Akad syuf'ah wajibatun ditetapkan bagi syarik qadim disebabkan oleh pencampuran, yakni pencampuran yang totalitas, bukan pencampuran yang sekedar berdekatan. A dan B memiliki harta bersamaan, memiliki tanah atau misalkan rumah bersamaan. Pihak A memiliki 50%, pihak B memiliki 50%. Lalu pihak B menjual kepada pihak C tanpa sepengetahuan pihak A, maka bagi pihak A diperbolehkan membeli kembali paksa yang dijual oleh B kepada pihak C, bisa dimiliki paksa oleh pihak A.
Dan yang diperbolehkan oleh pihak B yaitu harta yang bercampur. Pihak A dan pihak B mencampurkan harta, misalkan tanah atau rumah. Tapi bukan pencampuran yang sekedar bertekatan, tidak diperbolehkan. Misalkan A mempunyai rumah atau A mempunyai tanah yang berdekatan dengan pihak B. Tapi pihak A dan pihak B bukan mencampurkan harta, tapi cuma sekedar bertetangga. Lalu pihak B menjual kepada pihak C, kepada orang lain, maka bagi pihak A tidak diperbolehkan akad sub'ah, karena pihak A dan pihak B tidak ada berhubungan, tidak ada hubungan, cuma sekedar bertetangga. Pala sub'ata li jaridar mulasikon kana au ghairu, sehingga tidak ada hak sub'ah bagi pihak A kepada pihak C, baik jaraknya berdekatan atau tidak, karena antara pihak A dan pihak B tidak bercampur hartanya, cuma sekedar berdekatan tapi tidak bercampur, maka bagi pihak A tidak diperbolehkan melakukan akad sub'ah. Wa inna matas butuh sub'ah fi mayan qasimu yakbalul kismah. Akad sub'ah hanya berlaku pada barang-barang yang bisa dibagi, seperti kamar mandi fi mayan qasimu. Jadi akad sub'ah hanya bisa berlaku kepada barang-barang yang bisa dibagi, misalkan tanah, rumah yang besar. Tanah bisa dibagi, rumah yang besar bisa dibagi. Maka akad sub'ah pada barang yang bisa dibagi diperbolehkan. Duna ma layan qasimu kahamamin sogirin pala sub'ah nafi. Jika barang tersebut tidak bisa dibagi, maka tidak diperbolehkan hak sub'ah. Misalkan pihak A dan pihak B memiliki hamamin sogir, memiliki kamar mandi yang kecil. Lalu pihak B menjual sebagian kamar mandi tersebut kepada pihak C tanpa sepengetahuan pihak A. Sedangkan kamar mandi yang kecil tidak bisa dibagi. Maka jika kamar mandi yang kecil tidak diperbolehkan akad sub'ah. Karena sulit untuk membagi. Misalkan kamar mandi yang kecil 2 meter kali 2 meter. Sangat kecil. Terus di akad sub'ah, maka tidak diperbolehkan. Karena hamamin sogir, kamar mandi yang kecil tidak bisa dibagi. Fa'in amkana in qasamahu kahamamin kabir yamkunu ja'luhu hamaini sabata sub'atu bih. Jika kamar mandi tersebut besar, hamaman kabir, kamar mandi tersebut besar, misalkan banyak 10 meter kali 10 meter. Kamar mandi yang sangat besar, ja'lu hamamain, yang bisa dibagi 2, maka sabata sub'ah bih, diperbolehkan akad sub'ah. Misalkan pihak A dan pihak B memiliki kamar mandi bersama, tapi kamar mandinya besar. Lalu pihak B menjual sebagian kamar mandi tersebut kepada pihak C tanpa sepengetahuan pihak A. Maka pihak A diperbolehkan melakukan akad sub'ah, yaitu membeli dengan paksa kepada pihak C. Jika kamar mandi tersebut kamar mandi besar, atau misalkan rumahnya besar, bisa dikiaskan kepada contoh lain. Wa sub'atu sabitatun aidon fi kulli ma la yunkalu minal ardh. Akad sub'ah berlaku pada setiap barang yang tidak bergerak, yang tidak berpindah. Goiril mauqufah wal muhtakaroh kal akor wa goirhi minal bina'i wasyajari tab'an lil arodi. Nah, sebagaimana tanah yang bukan berupa wakopan, tanah yang bukan berupa wakopan, atau barang yang berupa sewaan seperti kebun dan lainnya, atau misalkan berupa bangunan, pohon, karena mengikuti pada tanahnya. Jadi diperbolehkan melakukan akad sub'ah yaitu pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah atau misalkan rumah, kamar mandi yang besar, maka diperbolehkan akad sub'ah. Tapi tidak diperbolehkan melakukan akad sub'ah kepada barang yang bergerak, seperti bangunan yang berada di atas tanah wakapan. Bangunan yang berada di atas tanah wakapan, walaupun bangunan tersebut tidak bergerak, tapi menurut agama bisa bergerak, karena tidak diperbolehkan melakukan bangunan di atas tanah wakapan. Misalkan wakaf untuk masjid tapi dibangun untuk rumah, maka rumah tersebut statusnya bergerak karena bukan tempatnya dibangun di atas tanah wakapan. Jadi diperbolehkan melakukan akad sub'ah kepada barang yang tidak bergerak seperti tanah, rumah. Wa inna ma yakhulu syafi'u sikson ikor bisamanil ladzi waqa alaihi ba fa in kana samun mislian kahubi wa naqi akhadau bi misli. Jadi bagi Syafi' pihak A
pihak B yang menjual sebagian harta milik bersama kepada pihak C yang tanpa sepengetahuan pihak A, maka pihak A diperbolehkan membeli kembali harta yang dijual oleh pihak B kepada pihak C dengan secara paksa dengan nominal yang dijual oleh pihak B. Misalkan pihak B menjual kepada pihak C dengan harga 50 juta. Maka pihak A harus mengembalikan uang kepada pihak C sebesar 50 juta kembali. Jika memang barang tersebut misli, jika memang barang tersebut memang ada padan seperti kahabi, wanakdihi seperti uang. Yang dicontohkan seperti uang. Au mutaqawaman, atau misalkan barang tersebut tidak ada padanan. Ka'abdin wasobin akhodahu bikimati yaumal B. Misalkan pihak B menjual kepada pihak C dengan barang benda yang mutakawam, tidak ada misli. Misalkan seperti menjual, B punya tanah menjual kepada pihak C misalkan dengan kambing, dengan 50 ekor kambing. Sedangkan kambing barang mutakawam, tidak ada padanan, maka bagi pihak A tidak diperbolehkan membeli kembali dengan kambing, tapi harus membeli dengan harga kambing. Misalkan harga kambing 50 juta yaitu 250 juta, maka bagi pihak A tidak diperbolehkan membeli kepada pihak C dengan secara paksa dengan kambing, tapi harus membelinya dengan mutakawam, dengan kimah, dengan harga kambing tersebut. Misalkan harga kambing 50 ekor 250 juta, maka bagi pihak A diperbolehkan melakukan akad syubhah dengan kimah, dengan harga yang pernah diserahkan oleh pihak B kepada pihak C. Wahya ay syuf'atu bimakna tolabiha alal faur. Akad syubhah harus dilakukan alal faur, dengan segera. Misalkan pihak A dan pihak B memiliki sebidang tanah bersamaan, lalu pihak B menjual kepada pihak C tanpa sepengetahuan pihak A, maka bagi pihak A diperbolehkan melakukan akad syubhah alal faur, dengan secara seketika, langsung. Ketika pihak A mengetahui bahwa pihak B menjual kepada pihak C, maka pihak A langsung harus seketika melakukan akad syubhah. Wahina idin palyubadir syafi ida alima bailisik sobi akhdihi. Dengan demikian bagi syafi, pihak A Syariq Qadim harus segera membelinya kepada pihak C ketika ia mengetahui penjualan bagian tersebut. Maka bagi pihak A harus segera alal faur melakukan akad syubhah kepada pihak C. Wal mubadaratu fi talabihan syubhah alal adah. Yang dimaksud dengan alal faur, yang dimaksud dengan segera, yaitu di dalam melakukan akad syubhah sesuai dengan keumuman yang berlaku di daerah tersebut. Fala yukalaful isra ala khilafi adati ba'da au ghairihi. Sehingga bagi syafi, Syariq Qadim atau mitra lama, tidak dituntut segera langsung yang melebihi kebiasaan yang berlaku dengan berlari atau selainnya. Misalkan pihak A mengetahui bahwa pihak B menjual kepada pihak C, sedangkan pihak A belum melakukan sholat duhur, maka tidak harus langsung berangkat, tapi sholat duhur dulu, atau misalkan makan dulu, atau ke kamar mandi dulu. Maka fala yukallaful isra, tidak dituntut harus segera, tidak harus dituntut segera melebihi kebiasaan yang berlaku. Jadi bereskan dulu kebiasaan A, misalkan kalau pagi sarapan dulu, atau misalkan apa dulu, maka baru melakukan akad syubhah. Baldhabitu fidalika anama udah tawanian fi talabi syubhah asqatu wa ila fala. Bahkan batasannya adalah seperti pelaksanaan akad syubhah yang dianggap tawanian, yang dianggap lambat, maka dapat menggugurkan hak syubhah. Jika tidak demikian maka tidak. Misalkan A mengetahui bahwa pihak B telah menjual sebagian tanahnya kepada pihak C, tapi A santai, lah tahun depan aja, maka bagi pihak A tawanian karena dihitung lambat, maka kalau misalkan sudah terlambat tidak diperbolehkan akad syubhah. Jadi akad syubhahnya askoto, akad syubhahnya itu gagal, akad syubhahnya itu batal. Jika pihak A itu santai, tawanian, tidak segera. Fa'in akhoroha ay syubhah ma'al kudurati alaiha batolat. Sehingga jadi pihak A, jika pihak A menunda akad syubhah sementara pihak A mampu untuk melakukannya segera,
batolat maka batal akad sub'ah. Misalkan pihak A mampu untuk segera melakukan akad sub'ah kepada pihak C, akan tetapi pihak A santai. Nah, pihak A tidak melakukan segera, misalkan ditunda setahun atau 2 tahun, batolat maka batal akad sub'ah. Walau kana muridu sub'ah maridun au ghaiban an baladil mustari au mahbusan au khaifan min aduin falyuwakal in qadara wa ila falyusid ala talabi. Jika seseorang yang menghendaki sub'ah tersebut dalam keadaan sakit, si A misalkan dalam keadaan sakit, tidak berada di daerah orang yang membeli, atau misalkan si A berada di luar negeri, atau si A berada di penjara, atau takut terhadap musuh jika keluar rumah, maka harus mewakilkan pada orang lain jika mampu. Misalkan si A masih di luar negeri, maka bagi si A untuk melakukan akad sub'ah kepada si C harus mewakilkan. Nah, namun jika tidak mampu, ia harus melakukan perwakilan bahwa dirinya ingin melakukan sub'ah. Jadi pihak C harus melakukan wakil kepada orang lain karena pihak A harus melakukan wakil untuk melakukan akad sub'ah kepada pihak C, misalkan pihak A lagi berada di luar negeri dan pihak A harus menyediakan saksi. Fa'in tarokal makduru alaihi minataukul awul ishad batolah haku fil adha. Sehingga jika pihak A tidak melakukan yang mampu ia lakukan, baik berupa mewakilkan atau membuat saksi hak sub'ah, maka batal menurut pendapat kaul ashab. Menurut pendapat kaul adhar, misalkan pihak A mengetahui bahwa pihak B telah menjual sebagian bidang tanahnya kepada pihak C, sedangkan pihak A berada di luar negeri, lalu pihak A tidak melakukan apa yang bisa ia lakukan, misalkan tidak melakukan untuk mewakilkan atau tidak melakukan untuk membuat saksi, maka bagi pihak A batal melakukan akad sub'ah kepada pihak C. Walau qala Syafi' lam a'lam anna haqqa sub'ah alal faur wa kana mimma yakhfa alaihi dalika sudiqa biyaminihi. Jika Syafi' atau misalkan pihak A, aku tidak tahu kalau sub'ah, hak sub'ah itu harus segera dilakukan, dan ia termasuk orang yang tidak mengerti tentang permasalahan hak sub'ah, maka ia dapat dibenarkan biyaminihi dengan sumpahnya. Misalkan pihak A tidak mengerti, misalkan pihak A, aku tidak tahu kalau misalkan pihak A sesungguhnya hak sub'ah itu harus segera. Pihak A mengetahui bahwa pihak B menjual kepada pihak C, tapi pihak A tidak mengetahui hak sub'ah tersebut harus dilakukan dengan segera. Atau misalkan pihak A tidak mengerti masalah bab sub'ah, maka sudiko biyaminihi, pihak A bisa dibenarkan biyaminihi dengan sumpahnya. Wa idza tajawaja shakhsum ra'atin ala siksi akhodahu ay akhoda Syafi sikso bimahri misliditil kalmar'ah. Ketika seseorang menikah dengan wanita, akan tetapi mas kawinnya dengan sebagian harta yang milik bersama, maka bagi orang tersebut dengan mengganti mahar misil pada wanita tersebut. Misalkan pihak A dan pihak B memiliki sebidang tanah 100 meter, lalu pihak B menikah dengan pihak C hindun dengan mas kawin sebagian bidang tanah. Lalu bagi pihak A diperbolehkan melakukan akad sub'ah dengan pihak C dengan mengganti kimah harga yang sebagian tanah tersebut kepada istri pihak B. Misalkan pihak B menikah dengan pihak C, akan tetapi pihak B melakukan mahar dengan sebagian tanah yang dimiliki bersama oleh pihak A dan pihak B. Maka pihak A diperbolehkan mengembalikan akad sub'ah kepada pihak C dengan kimah harga sebagian tanah tersebut. Ya Allah. Wa in kana syufa'u jama'atan istahaku ay syufa'u ala qadri hissasihi minal amlak. Ketika syafi'nya atau misalkan syarikodim itu jama'atan lebih dari 2 orang, misalkan 3 orang atau 4 orang, maka mereka berhak atas sub'ah tersebut sesuai dengan ukuran bagian-bagian mereka dari barang-barang yang dimiliki. Misalkan A 20%,
B 20%, C 20%, dan D 40%. Jika barang yang dimiliki bersama, yaitu barangnya jamaatan, dimiliki oleh banyak, maka bagi orang banyak tersebut harus mempunyai ukuran-ukuran bagian-bagian mereka dari barang-barang yang dimiliki tersebut, misalkan dengan secara persen. Walau kana li ahadin nisfu akorin wali akhor sulusu wali akhor sudusu paba'ang sohibu nisfi hisotu akhodal akhor aslasa. Sehingga jika salah satu dari mereka yang memiliki separuh dari perkebunan yang dijadikan akad syirkah, yang lainnya memiliki sepertiga, dan yang lainnya memiliki seperenam, kemudian orang yang memiliki separuh menjual bagiannya bagi dua orang yang lainnya, berhak mengambil dengan sepertiga. Misalkan pihak A mempunyai 30%, pihak B mempunyai 60%, pihak C mempunyai 10%, lalu pihak A menjual kepada orang lain. Jika salah satu dari mereka memiliki separuh dari perkebunan yang dijadikan akad syirkah, yang lainnya memiliki sepertiga, dan yang lainnya memiliki 1/6 misalkan, kemudian orang lain memiliki separuhnya untuk menjual bagiannya, maka bagi dua orang yang lainnya berhak mengambil dengan bagian 1/3. Wallahu a'lam bishawab.